episode 6, Komi bercerita akan ikut pergi ke sekolah dan berharap bisa bertemu Kenta. Papa pun merasa tidak enak karena tidak bisa menceritakan kejadian saat dipila pada Kome karena takut Kome marah jika tahu ia dan Kenta tidak berbicara lagi semenjak kejadian tersebut. Papa dan Kome akhirnya menyerahkan tugas dengan tepat waktu dan Kome meminta izin kepada Pak Guru untuk melakukan survei produk kecantikan dari kantor. Tentu saja Papa kaget karena Kome tidak mendiskusikannya dan takut merepotkan. Namun Pak Guru tidak merasa direpotkan dan mengizinkan survei tersebut. Kome mempunyai ide untuk survei terlebih dahulu pada anak SMA jika produknya ingin laku. Kome yang melihat Kenta sedang latihan langsung memanggilnya dan Kenta pun akhirnya datang menghampiri. Kome berkata turnamen Kenta sudah dekat dan tahu semifinalnya, yang membuat Kenta bingung karena mengapa Papa Kome bisa tahu. Tersadar akhirnya Kome menarik Papa dan mengatakan tahu darinya. Kenta dan Papa sangat canggung dan membuat Kome akhirnya curiga, bahkan Kenta pun meninggalkannya duluan. Kome pun akhirnya bertanya, namun Papa malah ngeles menyuruhnya pergi ke kantor. Saat di tangga, Papa dan Kenta bertemu dan Papa yang tidak sengaja terpeleset membuat Kenta refleks menolongnya dan berakhir canggung kembali setelah bertatapan. Kenta pun duluan karena Tomohiro memanggilnya. Saat di toko buku, Papa iri kepada kedekatan Ritsuko bersama ayahnya karena ia dan Kome tidak terlalu dekat. Ritsuko bingung karena selama ini ia melihat Kome itu dekat dengan Papa. Ritsuko juga khawatir dengan hubungan Kome dan Kenta karena Tomohiro laporan padanya. Papa pun akhirnya memuji Tomohiro, namun Ritsuko bilang bahwa hubungan mereka juga tidak selalu mulus. Ritsuko pergi duluan karena sudah janjian dengan ayahnya. Lalu saat Papa hendak pulang juga, ia melihat Kenta sedang bersama gadis lain. Bahkan mereka terlihat sedang bercanda dan dekat sekali. Akhirnya Papa panik karena berpikir Kenta berpindah ke hati lain karena ia menolaknya. Saat di rumah, Kome kaget melihat selain dari Ritsuko serta Tomohiro yang mengkhawatirkan hubungannya dengan Kenta dan langsung melabrak Papa. Papa akhirnya meminta maaf lalu menceritakan semuanya dan akhirnya Kome pun mengamuk. Papa menenangkannya dengan berkata kalau diterima, maka hubungannya akan berkembang pesat dalam waktu singkat sebelum mereka kembali seperti semula. Tapi Kome berpikir kalau Kenta pasti merasa ditolak dan Papa meyakinkan Kome bahwa masalahnya akan segera diselesaikan. Papa akhirnya berpikir jika Kome tahu gadis yang bersama Kenta tadi, Kome pasti akan lebih marah lagi. Esoknya, Kome dan tim tiba di sekolah. Namun Kome merasa lesu setelah mendengar hubungan dengan Kenta. Saat survei dimulai, Kenta baru datang dan meminta maaf karena terlambat lalu memanggil gadis yang dilihat oleh Papa kemarin. Gadis tersebut bernama Rinka. Kome yang melihat hal tersebut semakin sedih. Kenta menjelaskan bahwa Rinka teman masa kecilnya dan Rinka berkata ia tertarik di bidang kosmetik dan ingin mengikuti survei ini juga. Setelah mendengar info ini dari Kenta, Kome terus melihat kedekatan Rinka dengan Kenta, namun Kome tetap profesional menjalankan tugas perusahaan. Saat ditanya, awalnya para anak SMA merasa ragu mengutarakan pendapatnya dan menjawab bagus-bagus saja. Akhirnya, Kome mencairkan suasana tersebut dengan mengatakan bahwa Kome juga tahu produk tersebut tidak akan laku karena kemahalan. Barulah perlahan para siswa mengutarakan pendapatnya. Kenta juga bertanya apakah produknya akan dijual di mall, karena anak SMA jarang pergi ke mall. Papa terus-menerus memperhatikan Kome yang memandangi kedekatan Kenta dan Rinka. Lalu Nakajima pun akhirnya bertanya anak SMA biasa beliin kosmetik di mana, lalu mereka menjawab di drugstore atau internet. Namun Rinka tidak setuju kalau beli parfum di internet, karena tidak bisa dicium aromanya terlebih dahulu seperti beli langsung, kecuali jika ada sampelnya. Rinka bahkan membuat catatan ringkas terkait pemikirannya tentang kosmetik. Akhirnya Kome merasa insecure dan Papa melihat hal tersebut dan ikut sedih. Kenta dan Rinka bahkan pulang bersama dan membuat Kome makin sedih. Namun walaupun Kome sedang bersedih, Kome tetap profesional dan memberikan semangat kepada timnya untuk melanjutkan proyek sampai atasannya menyetujuinya. Papa terharu melihat Kome yang bisa mengutarakan pendapatnya yang terpendam selama ini. Saat hendak pulang, Rinka mengajak Kome untuk berbicara berdua. Kenta menceritakan Rinka yang kenapa bisa ikut survei tadi. Awalnya Rinka mengajaknya bertemu, namun Kenta menjawab ada jadwal survei membantu Kome. Rinka juga bertanya apakah Kome itu pacar Kenta, dan Kenta menjawab bukan, dan akhirnya tahu-tahu Rinka datang hari ini ikut survei. Tomohiro bertanya apakah Rinka menyukai Kenta, namun Kenta menjawab tidak mungkin. Ritsuko yang mendengar hal tersebut dari Tomohiro tidak setuju karena sudah jelas bahwa Rinka menyukai Kenta, dan kesal karena Tomohiro tidak menahan kedekatan Kenta dengan Rinka. Ritsuko juga membahas soal Tomohiro yang akan pindah ke universitas yang jauh dan meninggalkannya, lalu terjadilah perdebatan dan akhirnya Ritsuko pergi.
Denka meminta maaf atas tindakan Kenta yang memang selalu bikin cewek salah paham karena sikap baiknya, dan mengatakan bahwa dirinya selalu bersama Kenta sejak kecil dan memperingatkan papa untuk tidak baper sama si Kenta. Ternyata saat ngobrol berdua, Kome menguping dan langsung pergi karena sedih. Pak Kena mengajar Kome yang sedang menangis. Kome berpikir Kenta membencinya, makanya ia bersama Rinka dan merasa insecure pada Rinka karena tidak hanya cantik dan pintar, tapi Rinka juga tahu sisi Kenta yang tidak Kome ketahui. Kome pun pergi saat papa hendak mendekatinya. Papa bergumam walaupun papa sebenarnya tidak ingin putrinya tersebut direbut oleh Kenta, tapi ia juga tidak bisa membiarkan Kenta direbut oleh Rinka karena kesalahannya. Karena papa pergi mencari Kenta dan memanggilnya. Papa mengucapkan terima kasih karena Kenta sudah mau ikut survei dan membahas soal turnamennya. Kenta berkata bahwa ia ingin menang di tahun terakhirnya ini. Papa pun akhirnya mengingat jimat berkah dan memberikannya pada Kenta untuk dibawa agar dia bisa menang turnamen. Papa juga menyuruh Kenta untuk menunggunya sebentar lagi. Di rumah, Koume sedang sedih, bahkan dibercandai papa pun tidak mempan. Akhirnya papa membahas bahwa ia tadi menyuruh Kenta untuk menunggunya dan sekarang pilihannya ada di Kenta. Papa juga ingin segera kembali seperti semula setelah melihat Kome yang berjuang demi perusahaan. Kome juga setuju karena ia ingin kembali menjadi dirinya sendiri dan berbicara dengan Kenta langsung. Saat makan, Mama membahas bahwa ia mendapat telepon dari nenek dan bercerita bahwa jimat tersebut dulunya pernah membuat seseorang bertukar tubuh. Kome dan Papa pun akhirnya bertanya apakah itu benar dan Mama mengiyakan. Karena Papa dan Kome pun sama-sama kaget karena tahu penyebab bertukar tubuh adalah jimat tersebut.